Nah, anak-anak dia menjawab, Pak, saya ingin lebih sukses. Nah, kalau kamu itu ingin lebih sukses, satu-satunya jalan adalah kamu harus siap menjadi UMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Singgih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua kabar baik, tetap semangat di usia yang masih setengah abad lebih. Oh, alhamdulillah. Jadi teman-teman, selamat datang di podcast Des Interaktif. Kali ini tamunya sangat spesial istimewa, Pak Singgih. Beliau adalah seorang guru, pendidik sekaligus guru bagi saya karena beliau adalah bapak saya. Jadi sekilas ya Pak, tak kenalkan dulu Bapak ke pemirsa. Bapak saya itu kelahiran pada 6 Desember tahun 1963 dan beliau sudah menyelesaikan studi pendidikan sejarah di Universitas Sanata Dharma dan lulus tahun 1986. Nggih Pak loh. Ya, betul. Beliau dari dulu sepertinya sudah aktif di bidang pendidikan ya Pak? Oh, untuk pendidikan itu saya sebenarnya kan masih mahasiswa, sudah memulai mengajar ya. Oh, udah ngajar ya Pak? Ya, tahun 85. Kemudian juga tahun 85 itu saya mengajar di sekolah MTS, MA swasta di kawasan Kulon Progo. Kemudian setelah saya lulus, kebetulan ada tawaran kerja untuk di kota lain di Jawa Tengah, di kota Cilacap, itu tahun 86 sampai dengan tahun 1991. Nah, pada tahun itu juga saya mengajar ya hampir semua pelajaran yang kadang-kadang saya itu juga heran, latar belakangnya pendidikan sejarah, tapi juga mengajar olahraga juga Pak? Ya, dan ditambah lagi pada waktu itu ada mata pelajaran PSBB. Ada 3 mata pelajaran, maklum sekolah itu sekolah baru yang dikelola oleh swasta ya, namun dalam hal ini dari latar belakang siswanya itu adalah latar belakang yang kurang menguntungkan. Di antaranya adalah mereka tidak diterima di SMA negeri karena nilainya rendah. Terus dari latar belakang orang-orang yang miskin, penghidupannya, mata pencariannya itu rata-rata nelayan, dan banyak di antara mereka juga dalam situasi lingkungan yang kurang bersahabat kaitannya dengan minuman keras dan lain sebagainya. Tindak kekerasan juga pada waktu itu juga sangat banyak. Nah itu, namun dengan ya ketekunannya, saya lebih banyak mengarahkan kepada afeksi sikap agar mereka itu bisa menjadi lebih baik dan bisa mengangkat harkat derajat orang tua untuk bisa berkehidupan dan mentas dari kemiskinan. Ya alhamdulillah mereka semuanya sekarang sudah jadi orang yang sukses. Oh, alhamdulillah. Itu untuk tahun 1986 sampai tahun 1991. Dan berikutnya saya tahun 91 itu diterima di kawasan lingkungan pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai PNS. Nah, di situ saya juga diperbantukan untuk mengajar anak-anak yang tidak diterima di negeri dan latar belakangnya pun juga kurang menguntungkan. Dengan kata lain, anak-anak itu ya daripada tidak sekolah, mereka sekolah. Sekali lagi juga fokus saya bukan kepada bagaimana anak itu pandai atau tidak, tetapi fokus saya adalah bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang baik, bisa menghormati orang tua, bisa mandiri, dan dia bisa hidup lebih baik. Nah,
Karena apa? Saya punya keyakinan bahwa anak-anak tersebut itu tentunya adalah apabila anak itu memiliki suatu sikap yang baik, sikap yang jujur, sikap yang mandiri, tanggung jawab, bisa menghargai orang tua, bisa menghargai masyarakat dan orang-orang yang mungkin memiliki sesuatu yang berbeda, saya yakin orang itu akan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Karena apa? Sikap itu akan menentukan dan pengetahuan itu nanti akan ikut belakangan. Itu kemudian untuk tahun untuk tahun 2011 saya dipindahkan di sekolah negeri yang berada di kota Yogyakarta, yang dari segi kemampuannya, pengetahuannya tinggi, kemudian dari latar belakangnya yang juga bagus. Namun dalam hal ini mereka kurang kurang masalahnya apa? Masalahnya mereka itu kurang mandiri, sering manja, dan apa-apa sudah ada dari apa yang ada dari orang tua. Saya hanya mengatakan bahwa dari segi sikap Anda sudah bagus, tapi perlu kita tingkatkan lagi. Harus tingkatkan ya. Nah, lebih-lebih itu hubungannya dengan mata pelajaran saya PPKN. Bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang jujur, anak yang bertanggung jawab, kemudian mereka bisa selalu mendoakan kedua orang tuanya, karena apa? Orang tuanya itu adalah orang yang nantinya akan memberikan restu dan doa. Doa dari seorang tua itulah yang nanti akan menjadikan anak sukses. Saya punya keyakinan tanpa restu dan doa orang tua, anak-anak itu kemungkinan untuk sukses akan lebih kecil dibandingkan kalau diikuti dengan doa orang tua. Nah itu sampai sekarang pun saya tetap masih mengajar di sekolah tersebut, dan saya tekankan bahwa di dalam mengajar itu karena satu anaknya sudah memiliki suatu kemampuan yang tinggi, maka penekanan saya adalah bagaimana anak itu bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah ada, yang sudah dipelajari oleh dari internet atau sumber-sumber lain, untuk diterapkan di dalam kehidupan yang sebenarnya. Karena toh nanti ilmu yang akan dipakai di dalam kehidupannya itu adalah ilmu kemasyarakatan, ilmu pergaulan, ilmu sosiologi, dan lain sebagainya. Gitu. Oh, luar biasa ya Pak, berarti perjalanan Bapak itu ngajar itu memang sudah dari mahasiswa mungkin sekitar tahun 84 ke? Tahun 1985. Oh 85, dari tahun 85 sampai sekarang. Jadi kalau dihitung sih udah berapa tahun itu Pak? Sudah 30 tahun ya. Jadi saya itu merasa puas apabila ada anak-anak yang tadi dari latar belakang yang kurang menguntungkan, kemudian mereka dalam situasi pergaulan yang tidak baik, misalnya minum-minum, mereka itu menyadari apa akibatnya, dan dia bisa kembali pada jalan yang benar, dan dia senantiasa dekat dengan Sang Pencipta dengan ibadah. Ya, itu yang menjadikan saya puas. Nah, tapi juga mungkin akan selalu menanyakan bagaimana cara membuat agar anak itu sadar, mungkin seperti itu. Ya itu butuh proses sih Pak ya. Ya kalau proses itu ya jelas proses ya, tapi saya selalu katakan ya, kalau Anda itu ingin menjadi orang yang baik, hanya ada dua pilihan. Anda teruskan apa yang Anda lakukan. Misalnya Anda meneruskan minum-minuman keras, Anda meneruskan mabuk-mabukan, itu Anda akan cepat mati, atau Anda ingin hidup bahagia. Nah, kalau ingin hidup bahagia, maka tinggalkanlah secara pelan-pelan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut, sehingga nanti kedepannya itu Anda akan bisa lebih baik. Dan lihatlah, orang tua Anda itu sudah susah-susah cari uang, kalau tidak Anda gunakan secara maksimal, apakah orang tua itu akan bahagia?
Nah, tugas Anda adalah bagaimana Anda itu membuat bahagia. Ya caranya apa? Anda melakukan hal-hal yang terbaik yang membuat bahagia orang tua. Saya selalu katakan, apakah Anda itu ingin membuat orang tua Anda sehat dan berumur panjang? Tinggal Anda jawab. Kalau iya, maka apa? Lakukanlah apa yang menjadi keinginan orang tua, yang terbaik dari orang tua. Orang tua menghendaki Anda misalnya apa? Meninggalkan hal-hal yang merugikan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, ikutilah saja. Saya hanya mengingatkan itu semua. Saya tidak memaksakan, tapi itu semua putusan pada Anda. Anda mau berumur panjang, Anda mau sehat, Anda mau sakit, Anda mau mungkin tidak berumur panjang, itu adalah hak Anda. Itu kalau ketika saya mengajar di sekolah yang tidak menguntungkan. Mungkin untuk yang di sekolah yang latar belakangnya sekolah negeri akan berbeda lagi. Iya. Nah, itu. Kemudian untuk di sekolah negeri saya untuk mendorong agar siswa itu berhasil, selain dengan sikap-sikap itu, saya hanya selalu mengatakan Anda adalah produk era sekarang, di mana orang tua Anda banyak yang sukses, memiliki ijazah S1, S2, S3, dan bahkan juga ada tokoh-tokoh di antara orang tua Anda yang memiliki jabatan tinggi. Iya. Itu. Kemudian saya selalu mengatakan pada Anda, saya tanya, apakah Anda ingin lebih sukses dari orang tua Anda, atau sama dengan orang tua Anda, atau seperti apa? Nah, anak-anak dia menjawab, Pak, saya ingin lebih sukses. Nah, kalau kamu itu ingin lebih sukses, satu-satunya jalan adalah kamu harus siap menjadi UMB. UMB itu adalah orang miskin baru. Nah, kenapa? Kalau Anda itu menyiapkan diri untuk menjadi orang miskin baru, maka apa? Anda akan mengatur pola-pola kehidupan. Anda siapkan karena apa? Dengan Anda mempersiapkan itu, ada nanti apa? Nanti Anda tidak akan jatuh miskin. Kenapa? Sudah tahu bagaimana rasanya orang itu miskin. Nah, supaya Anda itu tidak miskin, maka apa? Anda harus apa? Berupaya berjuang keras dengan modal finansial yang ada dari orang tua. Itu. Nah, jadi Anda harus siap menjadi apa? Orang miskin baru agar Anda tidak jatuh miskin. Jadi persiapkanlah sesuatu agar kita tidak jatuh. Nah, sebaliknya juga bagi Anda yang mungkin orang tuanya tidak menguntungkan hidupnya kaitannya dengan harta dan sebagainya, maka ada dua kemungkinan. Apakah Anda ingin merubah kehidupan orang tua yang lebih baik atau sama? Nah, maka apa? Kalau Anda itu ingin merubah sesuatu yang baik, lihatlah orang-orang yang telah sukses. Mungkin ada di antara Anda yang nanti akan menjadi seorang pengusaha, seorang pejabat, tetapi jadilah pengusaha yang benar, yang jujur, bertanggung jawab, dan berguna buat sesama manusia. Itu maka apa? Perlu ada suatu langkah-langkah bagaimana Anda itu bisa sukses. Yaitu apa? Lihatlah sesuatu yang ada di depan. Janganlah melihat latar belakang. Terus saya yakin kalau Anda itu melihat sesuatu yang ada di depan itu bagaikan seperti Anda mendaki gunung. Ada rombongan 5 orang, ada yang satu mengatakan kita turun aja karena lelah. Anda fokus saja ke atas terus. Ada 2 turun, Anda mengatakan mari kita turun aja, kita lelah, kamu nggak mungkin sampai ke atas. Terus Anda naik terus sampai ke puncak. Anda sendirian ke puncak, Anda melihat pemandangan, Anda mensyukuri apa yang Anda lakukan. Lalu yang bisa Anda lihat adalah sesuatu yang penuh keindahan. Anda akan merasa perasaan di atas. Nah, kalau Anda berada di atas itu bagaikan seorang bintang. Seorang bintang itu selalu dielulukan oleh penontonnya. Nah,
pilihan hidup hanya dua. Anda ingin jadi bintang atau Anda ingin jadi penonton. Kalau Anda jadi penonton, Anda membayar bintang, misalnya artis atau idola Anda. Sedangkan bintang itu akan selalu didatangi uang. Gitu. Nah, Anda yang tadinya mungkin dari latar belakang yang kurang menguntungkan itu, Anda akan menjadi orang kaya baru. Istilahnya sekarang OKB, orang kaya baru. Nah, Anda ada dua pilihan. Anda tetap bertahan atau Anda berubah. Yang penting kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, saling menghargai, itulah yang harus Anda pakai. Oke, berarti yang penting kedisiplinan, kejujuran, dan juga tentu saja kerja keras itu menjadi hal yang sangat penting ya, Ya, tanpa betul. menyerah gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita nanti akan sambung. Jangan lupa langsung tonton video di bawah ini ya. Ya.